Hai, perkenalkan, saya Vina Lutfiana. Sebelumnya, pernahkah terbesit pertanyaan terkait apa dan bagaimana cara memastikan kualitas produk herbal pada setiap step produksi atau manufakturnya? Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait kontrol kualitas produk herbal. Topik pembahasan kali ini yang pertama yaitu terkait pendahuluan, kemudian obat tradisional, lalu kontrol kualitas, dilanjutkan dengan contoh produk, dan diakhiri dengan kesimpulan. Sebanyak 80% penduduk dunia, terutama di negara-negara berkembang, menggunakan obat herbal untuk pemeliharaan kesehatan mereka. Di Indonesia sendiri, mempunyai jamu yang merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang telah digunakan selama berabad-abad untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pencegahan dan pengobatan penyakit. Produk herbal sering mengandung berbagai senyawa biokimia yang berkontribusi pada manfaat tanaman obat. Bahan kimia yang diketahui memiliki manfaat obat tersebut disebut sebagai bahan aktif, dan kehadirannya tergantung pada sejumlah faktor, termasuk spesies tanaman, waktu dan musim panen, jenis tanah, cara ramuannya disiapkan, dan lain sebagainya. Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan seharian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Untuk mendorong peningkatan pemanfaatan obat tradisional sekaligus menjamin pelestarian jamu, Indonesia memprogramkan pengembangan secara berjenjang ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama yaitu jamu. Jamu merupakan obat tradisional yang digunakan secara turun-temurun berdasarkan pengalaman. Di sini, bahan bakunya belum terstandar. Contohnya yaitu jamu gendong yang biasa lewat di depan rumah kita. Kemudian selanjutnya yaitu OHT atau obat herbal terstandar. OHT merupakan hasil pengembangan jamu atau hasil penelitian sediaan baru yang berkhasiat dan keamanannya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik. Di sini menggunakan bahan baku yang sudah terstandar. Contohnya yaitu tolak angin. Kemudian fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan hasil pengembangan jamu atau obat herbal terstandar atau hasil penelitian sediaan baru yang khasiat dan keamanannya sudah dibuktikan melalui uji klinik. Bahan bakunya sudah pasti terstandar. Contohnya Timuno. Kontrol kualitas merupakan semua tindakan yang diambil, termasuk pengaturan spesifikasi, pengambilan sampel, pengujian, dan izin analitik untuk memastikan bahwa bahan baku, produk antara, pengemasan bahan, dan produk jadi farmasi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan untuk identitas, kekuatan, kemurnian, dan karakteristik lainnya. Kontrol kualitas pada obat herbal sangat penting karena dapat digunakan untuk memonitoring efikasi dan toksisitas. Kontrol kualitas harus dilakukan di setiap step dalam suatu proses produksi, seperti saat datangnya bahan baku, entah itu berupa tanaman, material herbal, ekstrak, maupun eksipien. Pada tahap in proses kontrol, finished product, keeping sample of finished product, maupun produk yang dipasarkan.
Kontrol kualitas dalam evaluasi produk obat herbal meliputi dari segi botani, yaitu pengumpulan dan identifikasi, studi mikroskopis dan makroskopis. Mikroskopis di sini bisa meliputi jumlah stomata, kristal kalsium oksalat, dan lainnya. Sedangkan untuk makroskopis bisa dari bentuk, ukuran, warna, karakteristik permukaan, dan lainnya. Lalu kemudian fisik, dilihat kadar fisiko-kimianya, powder mikroskopi, kadar ekstrak, kadar abu. Lalu untuk biologi, dilihat kontaminasi mikrobanya, potensi terapeutik, dan profil toksik. Dari kimia, dilihat chemoprofilingnya, DNA fingerprinting, kuantitatif dan kualitatif, serta analisis kromatografi. Dari organoleptis, dilihat warna, bau, rasa, karakteristik morfologi, struktur, dan faktur. Tantangan dalam kontrol kualitas antara lain meliputi kontaminasi, bisa berupa mikroba, faktor-faktor lingkungan, waktu pemanenan, pestisida dan logam beracun lainnya, campuran komponen yang kompleks, aspek-aspek yang berkenaan dengan peraturan, autentikasi dan duplikasi, variasi inter atau intraspesies. Masalah pemalsuan dengan bahan obat sintetik dapat dideteksi dengan GC dan HPLC. Selain analisis nyawa marker dan biomarker, analisis kromatografi fingerprint juga diterapkan. Mengkonfirmasi identitas dari obat herbal merupakan step krusial dalam memproduksi produk dengan kualitas bagus. Di sisi lain, nomenklatur tidak selalu konsisten dan satu nama umum dapat merujuk ke obat yang berbeda di wilayah geografis berbeda. Dan juga obat mahal dan langka terkadang digantikan dengan yang lebih murah. Metode umumnya adalah analisis makroskopik dan mikroskopik, dan metode kromatografi seperti thin layer chromatography atau TLC, high performance liquid chromatography, HPLC, gas chromatography, GC, dan capillary electrophoresis, serta teknik DNA. Analisis marker sebagai alat standar keseragaman untuk produk kesehatan alami dalam berbagai step. Yang pertama yaitu pada kontrol kualitas pada bahan baku. Di sini mudah, cost effectiveness, metodenya konsisten dan cepat untuk evaluasi mutu dan kualitas dari bahan baku. Kemudian kontrol kualitas pada formulasi. Untuk mengukur kandungan dari formulasi dan verifikasi klaim labelnya untuk studi stabilitas dari formulasi. Kemudian validasi dari dosis terapeutik. Analisis kuantitatif dari biomarker dapat digunakan untuk mengevaluasi kuantitas entitas kimia aktif biologis yang dibutuhkan untuk menghasilkan aktivitas farmakologi tertentu, serta mengkalkulasi dosis dari formula yang diperlukan. Selanjutnya yaitu studi farmakovigilance dan pengawasan post-marketing, berguna untuk evaluasi kualitas, toksisitas, stabilitas, dan overdosis. Dapat memberikan data pendukung untuk studi farmakovigilance. Selanjutnya terkait contoh produk. Produk di sini berupa tablet Sambiloto, Androgapis paniculata.
glycerol dan dehidroandrogafolit digunakan sebagai penanda kimia untuk pengendalian mutu androgapis herba dalam Chinese Pharmacopoeia edisi 10 yang menetapkan total kandungan dari dua penanda tidak boleh kurang dari 0,8% pada sampel. Ketentuan terkait herba Samiloto dalam Pharmacopoeia Herbal Indonesia tahun 2017. Herba Samiloto merupakan seluruh bagian di atas tanah tumbuhan Samiloto yang mengandung androgafolit tidak kurang dari 0,50%. Gambar di bawah itu merupakan simplicia dari herba Samiloto. Kemudian gambar mikroskopik. Nomor 1 merupakan epidermis bawah dengan stomata dan rambut kelenjar. Kemudian nomor 2 merupakan epidermis atas. Nomor 3 yang ditunjuk dengan anak panah merupakan epidermis atas dengan sistolit. Lalu nomor 4 yaitu rambut penutup. Dan nomor 5 merupakan berkas bangku dengan penebalan tipe tangga. Di sini terdapat peraturan terkait susut pengeringan, yaitu tidak lebih dari 10%. Kemudian abu total tidak lebih dari 10,2%. Abu tidak larut asam tidak lebih dari 1,7%. Kemudian kadar sari larut air tidak kurang dari 12,7%. Dan kadar sari larut etanol tidak kurang dari 5,5%. Selanjutnya yaitu ketentuan ekstrak herba Samiloto. Ekstrak kental herba Samiloto merupakan ekstrak yang dibuat dari herba Samiloto yang mengandung androgafolit tidak kurang dari 3,8%. Rendemennya tidak kurang dari 9,6%. Dengan pemberian ekstrak kental, warna hijau tua kecoklatan, bau khas, rasa sangat pahit. Kadar airnya tidak lebih dari 10%. Kadar abu total tidak lebih dari 2%. Kadar abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,5%. Sedangkan untuk menghitung persentase androgafolit dalam serbuk simplicia ataupun dalam ekstrak, yaitu dengan kurva baku atau dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu terdapat penelitian terkait tablet fraksi etil asetat herba Samiloto sebagai anti-malaria, analgesik, dan antipiretik. Tablet herbal sendiri merupakan sediaan obat tradisional padat kompak yang dibuat secara gembak cetak dalam bentuk tabung pipih, silindris, atau bentuk lain. Kedua permukaannya rata atau cembung, terbuat dari ekstrak kering atau campuran ekstrak kental dengan pengering dengan bahan tambahan yang sesuai. Formula yang digunakan meliputi fraksi etil asetat 96% dan 70% dengan bahan tambahan lainnya yang sama. Kemudian dilakukan evaluasi sediaan tablet meliputi moisture content granul, kecepatan air lirik granul, keseragaman bobot tablet, kekerasan tablet, kerapuhan tablet, dan waktu hancur tablet. Hasil yang diperoleh dari evaluasi sediaan tablet memperoleh hasil yang bagus. Hasil formulasi fraksi etil asetat 96% dan 70% dalam bentuk sediaan tablet dengan kadar androgafolit 35 mg per tablet dan berat tablet 650 mg. Pada uji toksisitas akut dan subakut dari penelitian lain terkait tablet fraksi diterpenlakton Samiloto tidak berpengaruh pada SGUT, SGPT, BUN, dan kreatinin hewan coba. Sedangkan pada penelitian terkait evaluasi toksisitas akut dari ekstrak etanol daun Samiloto terstandar menggunakan guideline OECD nomor 420 menunjukkan peningkatan dosis
5000 mg per kilogram tidak berefek dosisnya sangkut. Gambar berikut merupakan gambaran terkait hasil fraksinasi untuk yang sebelah kiri. Untuk gambar tengah merupakan hasil granulasi, sedangkan yang paling kanan merupakan tablet yang dihasilkan. Merupakan prosedur penting dalam produksi atau manufaktur suatu produk herbal untuk memonitoring efikasi serta tosisitasnya. Berikut merupakan daftar referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya.